2007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi mengenai metode pendekatan dalam mempelajari kejahatan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kriminologi dengan dosen pembina Ibu Syarifah Rahmatillah SHI MH. Berikut yang akan saya jelaskan mengenai metode pendekatan dalam mempelajari kejahatan. Kita sebelum lebih detail ataupun lebih eksplisit mengenai metode pendekatan dalam mempelajari kejahatan ini, dulu mengenai kriminologi. Terdapat di dalam slide bahwa secara etimologis, kriminologi itu terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu crime, yang berarti kejahatan, dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian kriminologi secara etimologis bahwa kriminologi ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Nah, banyak ilmuwan ataupun para pakar ahli kriminologi menjelaskan terkait pengertian dari ilmu kriminologi, tapi di sini saya mengambil satu ahli kriminologi untuk menjelaskan apa sih itu kriminologi, yaitu menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan ataupun penjahat. Dapat saya simpulkan, menurut J. Constant ini memandang kriminologi ini adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mencari tahu mengenai faktor-faktor faktor-faktor kausalitas, yaitu sebab akibat. Mengapa terjadinya kejahatan, ataupun latar belakang, ataupun corak pemikiran daripada penjahat, mengapa penjahat tersebut melakukan suatu kejahatan. Itulah dilihat daripada faktor sebab akibat menurut J. Constant. Pendekatan daripada mengetahui kejahatan ini, kita harus mengetahui juga pengertian daripada kejahatan ini. Nah, dapat dilihat pada slide, secara umum kejahatan ini dapat diberi batasan terkait sebagai perilaku manusia yang melanggar norma dalam hukum pidana, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Nah, dapat ditarik kesimpulan, secara umum kejahatan ini ada 3 unsur menurut saya, yaitu perilaku manusia yang melanggar norma dalam hukum pidana, merugikan, menjengkelkan, dan akibat dari seseorang melakukan kejahatan itu terdapat korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja penjahatnya. Nah, banyak juga pakar ahli yang mendefinisikan kejahatan, tapi saya lebih terfokus ataupun memilih satu pakar ahli hukum yang menurut saya ini sangat relevan untuk dimasukkan di dalam PPT, yaitu menurut Sutherland. Sutherland mengatakan kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya. Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dalam memberantasnya. Gitu. Jadi dapat disimpulkan menurut Sutherland ini kejahatan adalah perilaku yang dilarang sebenarnya oleh negara karena merugikan. Oleh karena itu, dikarenakan merugikan tersebut, negara tidak dapat membiarkan begitu saja. Negara harus mempunyai reaksi dalam bentuk hukuman sebagai upaya mencegah dan memberantas daripada kejahatan tersebut. Mengacu kepada pengertian daripada pendekatan kejahatan sebelum kita memasuki metode pendekatan kejahatan ini. Terdapat pada slide, pendekatan kejahatan ini merupakan suatu proses ataupun metode ataupun cara untuk menyelidiki, mengetahui bahwa bagaimana suatu perbuatan ini dianggap menyimpang, melanggar, mempunyai korban tersebut, apakah dia merupakan kejahatan dari segi apa gitu, dari aspek apa. Itu melalui 3 pendekatan yang terdapat pada teori metode disiplin ilmu kriminologi ini. Yang mana terdapat 3 metode pendekatan dalam disiplin ilmu kriminologi yang terdapat pada slide, yaitu metode pendekatan deskriptif, pendekatan pendekatan kausal, dan terakhir pendekatan normatif yang akan kita bahas satu persatu. Pendekatan dalam ilmu mempelajari kejahatan ini. Nah, memasuki pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan deskriptif. Terdapat pada slide, itu bisa dibaca bahwa kriminologi ini dalam pendekatan deskriptif, dia dimaksudkan ataupun menjurus sebagai observasi ataupun metode penelitian dan koleksi data atau fakta tentang kejahatan dan penjahat yang dapat juga disebut sebagai ilmu ataupun disiplin ilmu ataupun disebut sebagai fenomenologi atau simptomatologi. Nah, dapat diambil kesimpulan dari paragraf ini bahwa kriminologi ini membahas kriminologi dalam metode pendekatan deskriptif ini membahas
dua pembahasan, yaitu pertama mengenai metode penelitian dan mengenai koleksi data ataupun fakta tentang kejahatan itu ataupun latar belakang ataupun cara pemikiran daripada penjahat tersebut. Nah, data atau fakta yang terdapat pada pendekatan deskriptif ini ialah merupakan bentuk dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, tapi tetap harus memerlukan sebuah penafsiran ataupun interpretasi. Secara eksplisit lagi, pendekatan deskriptif ini adalah metode pendekatan yang dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan tentang kejahatan itu dilakukan, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan apa sih pola pikiran ataupun mindset pelakunya ini untuk melakukan kejahatan melalui pengamatan ataupun observasi yang telah dikumpulkan oleh para ahli ataupun profesionalnya terhadap pengamatan tersebut, dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan ataupun pelakunya gitu, yang mengenai frekuensinya, jenis kelamin pelaku, umur pelaku, serta ciri-ciri lainnya yang mungkin lebih terkait dengan fisik pelaku dan perkembangan mengenai karir dari pelaku tersebut juga. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kausal ataupun yang kausalitas tapi disingkat dalam ilmu kriminologi ini pendekatan kausal. Terdapat pada slide, metode pendekatan kausal ini adalah interpretasi ataupun penafsiran terhadap fakta-fakta yang dapat dipergunakan untuk mencari sebab musabab ataupun sebab akibat ataupun dalam hukum pidana ini lebih disebut sebagai teori kausalitas, bahwa terdapat kejahatan maupun latar belakang pemikiran pelaku ataupun penjahat baik secara umum ataupun individual. Hal ini, metode ini juga disebut sebagai disiplin ilmu etiologi kriminal. Nah, di sini disebutkan bahwa pada umumnya dalam kriminologi tidak ada sebab-sebab kejahatan baik yang bersifat sufficient maupun necessary. Yang ada hanyalah faktor-faktor yang mungkin, yaitu necessary untuk menghasilkan kejahatan tersebut dalam hubungannya dengan faktor yang lain. Hal ini, pengertian sebab akan semakin kompleks jika dibarengi dengan ilmu-ilmu seperti munculnya simbolik, interaksionisme, fenomenologi, dan etnometodologi. Nah, dapat disimpulkan pendekatan kausal ini adalah pendekatan yang mana ini lebih menjurus ataupun secara eksplisit dia lebih melihat kejahatan itu ataupun melihat latar belakang dari pelaku itu lebih kepada fakta-fakta yang didapat di lapangan terkait dengan sebab akibat ataupun kausalitas untuk mengetahui corak pemikiran ataupun latar belakang mengapa si pelaku itu melakukan kejahatan yang sifatnya itu terbagi atas dua, baik secara umum maupun secara individual. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan normatif. Nah, dalam hal ini kriminologi selain terkait dengan pendekatan deskriptif ataupun pendekatan kausalitas sebab akibat tadi, kriminologi ini juga terkait dengan disiplin nomotetik, yaitu yang terkait dengan hukum yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang membahas persoalan ada hukum ataupun kecenderungan yang bersifat kriminologis. Persoalan yang lain adalah apakah perbedaan antara hukum atau laws dengan kecenderungan trends dan antara keduanya dengan legal dan judicial laws. Sehingga menurut pandangan G.J. para ahli mempunyai pandangan terhadap masa sekarang ialah kriminologi ini bukan suatu disiplin ilmu yang normatif, tapi merupakan disiplin ilmu yang faktual. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kriminologi itu melihat suatu teorinya sendiri itu tidak secara pandangan normatif, tapi dia melihat secara faktual ataupun data-data fakta yang memang sudah ada fakta ilmiahnya gitu, tidak dengan normatif yang memang bersifat yuridiksi ataupun batasan-batasan hukum. Nah, yang paragraf kedua ini lebih eksplisit lagi, lebih membuat kita mengerti lagi bahwa apa sih pendekatan normatif ini apa sih hubungannya dalam ilmu kejahatan ataupun penjahat gitu. Di sini metode normatif ini merupakan cara ataupun suatu proses untuk melihat kejahatan ini dari segi yuridisnya ataupun dari segi batasan hukum ataupun dari segi hukumnya kita bilang. Bahwa disebut juga bahwa kriminologi ini disiplin ilmu yang ideografi yang mempelajari tentang kausalitas, sebab akibat, dan disiplin nomotetik tadi yaitu hukum yang terkait dengan perilaku manusia, yaitu perilaku manusia ini dibatasi dengan hukum yang bertujuan untuk menemukan kecenderungan ataupun trends ataupun hukum-hukum umum secara ilmiah yang sah. Memang kriminologi ini tidak secara eksplisit mengatakan bahwa teori-teorinya itu bersifat normatif, tapi dalam mempelajari ataupun mengetahui suatu kejahatan, kriminologi ini membutuhkan pendekatan normatif, itu karena seperti yang kita ketahui dalam hukum pidana itu kan
pokok-pokok yang dipelajari dalam hukum pidana itu adalah terkait dengan ancaman atau sanksi. Ancaman atau sanksi inilah yang terdapat ataupun yang berhubungan dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan dalam kriminologi, bahwa apabila manusia melakukan kejahatan, maka dalam hal ini ia harus menerima konsekuensi daripada pendekatan normatif ini, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode pendekatan dalam ilmu mempelajari kejahatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.